Halo semuanya, perkenalkan saya Justin Afrizal Farhan. Saya dengan NIM G00232220 dari kelompok B8. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai artery system overview, vein system overview, dan juga neuro system overview. Nah, yang pertama adalah artery system overview. Arteri itu adalah pembuluh darah yang arah alirannya itu keluar dan menjauhi jantung. Nah, hampir semua arteri itu membawa darah kaya akan O2, kecuali di arteria thrombus pulmonalis dan arteri umbilicalis. Nanti arteri-arteri itu akan membawa darah yang kaya akan CO2. Nah, di sistem peredaran sistemik itu dimulai dari aorta. Nanti aorta itu akan keluar dari ventrikel kiri, nanti kemudian naik menjadi aorta ascendens yang ini, lalu nanti yang mendatar menjadi arcus aorta yang ini, lalu ada aorta yang arahnya ke bawah atau turun menjadi aorta descendens. Nah, nanti di aorta ascendens ini akan muncul dua percabangan, namanya itu arteri kecil ke arah dekstra dan ke arah sinistra. Nah, nanti akan menjadi arteriae coronaria. Nanti banyak arteria coronaria ini pada akhirnya tidak beranastomis, nanti disebut dengan uh, arteri. Lalu di arcus aorta. Arcus aorta ini nanti akan muncul tiga percabangan ya. Nah, tiga percabangan itu nanti membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Kita mulai dari trunkus brachiocephalic. Nah, trunkus brachiocephalic ini nanti akan dibagi lagi menjadi arteri subclavia dextra dan arteri common carotid dextra. Nanti eh, arteri subclavia dextra ini akan bercabang-cabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra. Sedangkan yang arteri carotis communis dextra ini nanti akan bercabang lagi menjadi aorta arteri carotis interna dan juga arteri carotis externa. Nanti nanti arteri karotis eksternal itu akan memvaskularisasi darah ke bagian eh, wajah dan leher. Nanti yang arteri karotis internal nanti akan memvaskularisasi darah ke arah otak. Lalu arteri karotis communis sinistra, nanti ada arteri karotis communis sinistra. Nanti dia akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Nanti arteri karotis yang eksterna ini akan memvaskularisasi darah yang tadi aku bilang tidak memvaskulasi darah bagian wajah dan leher. Nanti yang uh, interna dia bagian otak. Lalu ada arteri subclavia sinistra. Nanti arteria subclavia sinistra ini akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Yang ini. Sorry. Lalu berikutnya ada aorta ascendens. Nanti aorta ascendens itu lanjutan menurun dari arcus aorta. Nanti arcus of aorta ini dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Nanti aorta descendens yang terletak lebih superior itu dari superior dari diafragma itu disebut aorta pars thoracica. Nanti pars thoracica itu akan memvaskularisasi bagian perikardium, esophagus, interkostal, dan sebagainya. Terus nanti ada aorta descendens yang terletak lebih inferior, di inferior dari diafragma ini disebut pars abdominalis. Nanti aorta pars abdominalis ini akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Tuh. Nanti setelah aorta descendens, aorta akan menjadi dua lagi ya, menjadi dua yang sepasang, yaitu arteri iliaca communis. Nanti di mana arteri iliaca communis ini akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera dan juga ekstremitas bawah. Gitu. Kita lanjut ke veins system of review. Nah, pembuluh darah vena itu pembuluh darah yang membawa darah yang mendekati ke jantung. Nah, untuk sistem vena ini
semua vena itu sebenarnya nanti akan akhirnya bermuara di atrium kanan, kecuali di vena pulmonalis. Nanti vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan itu adalah vena cava superior, vena cava inferior, ada sinus coronarius dan vena-vena cardiaca minimalis. Nah, di sini adalah bagian-bagian dari vena. Ada sepasang vena brachiocephalia, dan nanti ada vena brachiocephalia yang, oh ini dextra dan sinistra. Nanti masing-masing vena brachiocephalica ini adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainasi daerah skeleton trunci, kepala otak, dan juga ekstremitas atas. Lalu ada vena azygos. Nah, vena azygos itu adalah vena yang mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Nah, vena azygos ini nanti akan menyilang ke kanan, membentuk dua percabangan yang disebut vena hemiazygos accessory dan juga vena hemiazygos. Begitu. Selanjutnya di vena cava inferior. Vena cava inferior itu nanti akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan juga ekstremitas inferior di bawah sini. Lalu ada berikutnya ini kita lewat nervous system overview. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sel neuron. Ini nanti ada nukleus, ada dendrit, ada soma dan juga akson. Nah, akson ini adalah kayak lengan panjangan dari lengan-lengan eh, lengan-lengan sarafnya nanti akan berlanjut ke nerve ending. Nah, sistem nervus ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem nervus sentral nanti itu di otak dan juga medula spinalis. Lalu sistem nervus periferal. Periferal itu nanti akan ke seluruh tubuh atau sistem nama lainnya sistem saraf tepi. Nah, di sini perjalanan sistem saraf itu nanti dari nukleus akan bisa berhenti ke nukleus satu sama yang lainnya, nanti akan berhenti atau bisa berlanjut ke ganglion. Nah, di ganglion ini nanti akan berlanjut lagi ke ganglion lainnya, atau bisa langsung ke organ, atau bisa menjulur bebas ke seluruh tubuh. Nah, ini sistem saraf tadi dibagi menjadi dua, pusat di encephalon itu otak, dan medula spinalis. Nah, di sini ada sistem saraf perifer, itu sistem saraf tepi. Nanti sistem saraf tepi dibagi sensorik atau aferen dan motorik atau eferen. Nah, sistem sensorik ini dibagi menjadi dua, itu sematosensori, itu sifatnya sifatnya bisa disadari, bisa kita kontrol gitu. Nah, kalau viscerosensori ini tidak bisa kita kontrol. Sama juga motorik ini, somatik itu eh, sesuatu yang bisa kita kontrol gitu. Nah, di sini juga ada otonom. Nah, gitu aja. Terima kasih.